Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk hari ini Gurus akan membahas mengenai soal yang kemarin sudah kalian kerjakan, yaitu PH Pengetahuan Teks Diskusi 1, di mana saat itu kita belajar mengenai isi informasi dari teks diskusi, terus kemudian juga terkait dengan urut-urutan atau tahap-tahapan dalam teks diskusi, begitu ya. Nah, untuk yang pertama ini kita bertemu dengan soal yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, ada 4 paragraf, kemudian di soal ini yang ditanyakan adalah isi informasi yang sesuai dengan paragraf keempat. Ini ya, sesuai dengan paragraf keempat, kita lihat. Paragraf keempat berarti kita lihat yang nomor 4 ini. Yang di nomor 4 ini, namun banyak pihak yang tidak begitu percaya bla 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 bla. Oke. Langkah pertama yang bisa kalian lakukan adalah justru silahkan kalian lihat dulu untuk pilihan jawabannya. Dicermati pilihan jawabannya. Pilihan jawaban pertama, banyak pihak yang tidak percaya begitu saja terhadap alasan selebritas mengonsumsi narkoba. Aparat penegak hukum harus bersikap luas dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba. Mengonsumsi narkoba di kalangan selebritas tidak selalu merupakan pelanggaran hukum. Alasan selebritas mengonsumsi narkoba untuk mengikuti perkembangan zaman. Oke, kita lihat di teks paragraf keempatnya. Kita lihat di sini. Namun banyak pihak, sepertinya tadi kita sudah melihat ada pilihan jawaban yang ada kata-katanya banyak pihak ya. Berarti ini, di sini ada kata banyak pihak, terus tadi yang terdapat kata banyak pihak, oh ini di pilihan jawaban A. Banyak pihak yang tidak percaya begitu saja terhadap berbagai alasan kaum selebritas dalam mengonsumsi narkoba. Banyak pihak yang tidak percaya begitu saja terhadap alasan selebritas dalam mengonsumsi narkoba. Nah, karena jawaban yang pertama sesuai dengan informasi yang ada di paragraf keempat, maka tidak usah berlama-lama, maka jawaban yang nomor 1 adalah yang A. Begitu. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jadi caranya seperti itu untuk menyocokkan informasi pada teks. Oke, ini masih teks yang sama dengan yang tadi karena terlalu panjang. Jadi kalian jangan terlalu terpengaruh, oh teksnya terlalu panjang, terus kalian tidak mau membacanya. Jangan seperti itu, tapi kalian bisa melihat dulu soalnya seperti apa. Kalau yang ini sudut pandang pro, oke. Yang diminta adalah sudut pandang yang pro atau sudut pandang yang justru malah mendukung dari isu yang dibahas. Oke. Karena yang diminta adalah sesuai dengan isu yang dibahas, maka kita lihat dulu isu yang dibahas apa. Kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan selebritas kembali marak. Tidak sedikit para pesohor yang tertangkap aparat keamanan. Banyak alasan yang dikemukakan di balik penggunaan narkoba itu, mulai keletihan, kurang percaya diri, hingga alasan beban kerja yang terlalu berat. Oke, di sini tentang maraknya kasus selebritas yang menggunakan narkoba. Baik, kita lihat. Menurut BNN, kaum selebritas seringkali hanya mencari-cari alasan demi memenuhi hasratnya untuk mengonsumsi narkoba. Berbagai alasan yang disampaikan para selebritas dalam mengonsumsi narkoba telah menimbulkan pro dan kontra. Oke, di sini ada kata menurut pihak BNN, berarti di sini masih terkait dengan yang di atasnya. Berarti nomor 1 dan 2 ini merupakan satu kesatuan untuk bagian pengantarnya. Nah, di sini di nomor 3 kita ada kata pihak yang setuju, jelas-jelas ada kata setuju. Jelas dan pasti karena di situ ada kata setuju, berarti adalah bagian pro. Berarti yang pro adalah nomor 3. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya.
Nomor 3, masih dengan teks yang sama, yang diminta adalah topik yang dibahas dalam teks diskusi tersebut. Berarti kita bisa mencarinya di mana, karena tadi ada ini, kita lihat di pilihan jawabannya dulu. Narkoba di kalangan selebritas, semuanya di akhirannya ada narkoba di kalangan selebritas, tinggal kita lihat yang bagian depannya. Penyalahgunaan, larangan penggunaan, alasan penggunaan narkoba di kalangan selebritas. Oke, kita lihat. Di awal ini sebenarnya kita sudah mendapatkannya ya, penyalahgunaan narkoba. Nah, ingat karena di teks awal itu berisi mengenai isu atau mengenai masalah yang akan dibahas di dalam teks diskusi tersebut. Berarti secara tidak langsung kita bisa menemukan topik bahasanya berada di awal-awal paragraf. Berarti karena di sana sudah ada penyalahgunaan narkoba, maka jawabannya adalah yang A. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Sudah berbeda teks, kita lihat pokok pembicaraan teks di atas. Oke. Parasit yang merugikan manusia, cacing merupakan salah satu jenis parasit penghambat pertumbuhan, jenis-jenis cacing. Parasit adalah tumbuhan atau binatang yang hidupnya merugikan makhluk hidup lain yang ditumpanginya atau inangnya. Oke, ingat karena tadi Buru sudah mengatakan bahwa di paragraf awal biasanya akan kita temui bagian apa sih yang dibahas dalam teks tersebut, inti dari yang dibahas dalam teks tersebut, dan di awal kita sudah menemukan ada kata parasit, ya adalah tumbuhan atau binatang yang hidupnya merugikan makhluk hidup lain. Oke. Di dalam tubuh inang, mereka menyerap sari makanan yang diperlukan. Hal ini tentu dapat menghambat pertumbuhan, terutama pada anak-anak. Oke, di sini ada kata anak-anak, berarti tentunya kalau di situ anak-anak, makhluk hidup yang dimaksudkan adalah manusia. Berarti bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah yang A, parasit yang merugikan manusia. Dari mana dapatnya, Bu? Dari sini tadi. Parasit adalah tumbuhan atau binatang yang hidupnya merugikan makhluk hidup lain, dan makhluk hidup lain yang sudah kita temukan adalah di sini disebutkan anak-anak, yaitu mengenai manusia. Oke, selanjutnya inti paragraf dari teks diskusi tersebut. Inti paragraf dari teks diskusi yang diminta adalah inti paragrafnya. Kalau inti paragraf berarti kita bisa melihat dari kalimat utamanya juga. Remaja saat ini tumbuh di zaman internet, tetapi apakah hal ini, ingat ya, kalau di kalimat kedua ada kata tunjuk, ini ada kata tunjuk ini, maka kalimat utamanya jelas dan pasti adalah kalimat pertama. Oke, kalimat pertama adalah remaja saat ini tumbuh di zaman internet. Karena sudah mendapatkan kalimat utamanya, maka inti paragraf itu adalah jawabannya yang A, remaja tumbuh di zaman internet. Semudah itu ya mengerjakannya ya. Kita lanjut untuk soal nomor 6. Oh, ini kita ketemu dengan teks yang sama tadi yang kita temui di soal nomor 1 sampai dengan nomor 3. Sudut pandang yang kontra. Kita tadi sudah mendapatkan sudut pandang yang pro dengan kita bisa melihat di sini ada kata setuju untuk yang pro. Berarti untuk yang kontra kita harus mencari apa? Ingat ya, rumusnya adalah untuk mencari sudut pandang kontra, kita tinggal mencari paragraf yang ada kata, ada konjungsi. Ingat, konjungsi itu di sini ya, terus di sini. Konjungsi itu adalah kata hubung. Kata hubung itu untuk yang menyatakan kontra kita tandai dengan kata hubung pertentangan. Pertentangan. Kata hubung pertentangan itu ada apa? Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada kata namun, terus temannya ada apa lagi, Bu? Temannya ada tetapi, terus intinya yang bertentangan, yang berlawanan. Gitu ya. Berarti sudah kita dapatkan paragraf
yang berisi sudut pandang kontra adalah yang nomor 4. Kita lanjutkan soal berikutnya. Masih dengan teks yang sama tadi, tapi diminta adalah bagian pendahuluan. Nah, jelas dan pasti bagian pendahuluan tidak akan mungkin tidak ada paragraf awal. Paragraf pertama pasti jelas ada. Berarti yang jelas di nomor B 34 ini tidak, C 2 dan 4 tidak, karena harus ada nomor satunya. Karena pendahuluan pasti berada di awal. Berarti ada nomor 1 dan 2 atau nomor 1 dan 3. Tidak akan mungkin juga pendahuluan itu dari paragraf 1, terus kemudian paragraf 2-nya bukan, paragraf 3-nya pendahuluan. Tidak akan mungkin. Pendahuluan pasti berurutan. Jadi jawabannya tanpa kita membaca, jawabannya adalah nomor 1 dan 2, jelas dan pasti. Karena tidak akan mungkin pendahuluan berada di tengah, tidak akan mungkin pendahuluan berada di bawah. Pendahuluan pasti berada di paling atas. Selanjutnya, untuk soal nomor 8, kita ketemu lagi dengan soal parasit, teks parasit, mohon maaf. Pernyataan yang sesuai dengan teks di atas. Oke, kita lihat. Kita lihat pilihan jawabannya dulu. Cacing gelang yang hidup, mohon maaf, pernyataan yang sesuai. Kita lihat pilihan jawabannya dulu ya. Yang A, cacing gelang yang hidup di usus kecil lebih panjang dari cacing cambuk. Yang B, cacing gelang yang hidup di usus. Oh, ini perbedaannya A dan B hanya ini. Di sini usus kecil, di sini ada usus besar. Nah, yang bisa Bu Ros sampaikan lagi adalah untuk jawaban yang sama seperti ini biasanya harus kalian waspadai. Karena pilihan jawabannya pasti berada di salah satunya. Nah, di sini yang C ternyata juga sama loh, Bu. Cacing cambuk yang hidup di usus kecil lebih panjang daripada cacing gelang. Cacing cambuk yang hidup di usus besar lebih panjang dari cacing gelang. Oke. Oh, ini lebih panjang semua, tetapi perbedaannya ada di ususnya saja. Oke, kita lihat. Kalau tadi di paragraf 1 sepertinya tidak ada, kita langsung lihat baca di paragraf kedua. Parasit yang sering dijumpai adalah cacing. Jenisnya banyak, cacing gelang, cacing cambuk, cacing tambang, dan cacing kremi. Cacing gelang warnanya merah muda atau putih, panjangnya 20-30 cm dan hidup di usus kecil. Cacing cambuk berwarna merah muda atau abu-abu, panjangnya 3-5 cm dan hidup di usus besar. Oke. Cacing, kita lihat yang A ya. Cacing gelang yang hidup di usus cacing gelang tadi. Ingat, cacing gelang hidupnya adalah di usus kecil, panjangnya 20-30, berarti dia lebih panjang daripada cacing cambuk yang hanya 3-5 cm hidupnya di usus besar. Cacing gelang yang hidup di usus kecil, betul ya yang A ya, usus kecil betul, cacing gelangnya betul, lebih panjang dari cacing cambuk, betul atau salah? Jelas, betul. Berarti jawabannya adalah yang A lagi. Kita ke soal yang berikutnya. Pokok pikiran pada kutipan paragraf tersebut. Pokok pikiran berarti kita mencari pokok bahasannya, intinya, rangkumannya dari itu. Selain dapat mempercepat transportasi, perkembangan teknologi juga mampu menghubungkan manusia sekalipun dalam jarak yang jauh. Teknologi komunikasi tersebut adalah smartphone. Perangkat ini memungkinkan kita berkomunikasi jarak jauh baik secara audio maupun visual. Oke. Untuk teks ini berarti yang pertama yang harus kalian pahami dulu adalah mengenai teksnya, terus kemudian kalian bisa cari juga apa sih kata apa sih yang diulang-ulang untuk mengetahui sebenarnya ini membahas mengenai apa sih gitu. Transportasi, tipe perkembangan teknologi juga menghubungkan bla 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 bla. Di sini ada teknologi lagi. Oke, di sini ada teknologi, di sini ada teknologi lagi. Tersebut adalah smartphone. Perangkat ini memungkinkan kita berkomunikasi jarak jauh baik secara audio maupun visual. Oke, kita temukan kata
teknologi. Berarti kita lihat pilihan jawabannya. Kita cari yang ada kata teknologinya. Berarti untuk yang teknologi menghubungkan manusia sekalipun jauh jaraknya, bisa masuk ya perkembangan teknologi smartphone. Di sini tidak diceritakan mengenai perkembangan teknologi smartphone-nya, berarti B bukan. A bisa jadi berkomunikasi jarak jauh. Ya, tentang berkomunikasi jarak jauh, tetapi tidak disebutkan teknologinya, padahal kita lebih fokus ke teknologi. Berkomunikasi secara audio maupun visual, belum tentu juga. Jadi jawabannya jelas yang A. Soal yang terakhir, pertanyaannya adalah kalian diminta untuk menyusun teks diskusi. Baik, kita lihat. Kalau menyusun teks diskusi seperti ini berarti yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah kalian lihat dulu di pilihan jawabannya. Di sini dimulai nomor 5, nomor 7, nomor 7 lagi, nomor 5 lagi. Berarti tinggal kalian lihat dulu. Apakah nomor 7 dulu ataukah nomor 5 dulu? Kita lihat. Intinya berarti di awal itu adalah mengenai isu atau bahasan yang akan permasalahan yang akan dibahas. Kita lihat yang nomor 5 dulu, jejaring sosial yang bertebaran, misalnya Facebook memberi stimulus bagi anak untuk tak mau lepas dari gadget itu. Yang nomor 7, hasil studi Profesor Larry D. Rosen dari California State University juga mengungkap beberapa efek buruk dari Facebook. Juga mengungkap beberapa efek buruk dari Facebook. Berarti sebelumnya sudah ada kata-kata yang intinya menyatakan tentang efek buruknya, termasuk nada. Berarti yang lebih tepatnya yang pertama adalah yang nomor 5, karena di nomor 7 ada kata juga di sini yang berarti sebelumnya ada juga, itu berarti bisa semacam menegaskan kalau di paragraf sebelumnya itu sudah dibahas loh, di sini juga dibahas lagi gitu. Jadi kita pilih yang nomor 5 dulu, kemudian selanjutnya kalau A itu setelah 52, yang D setelah 53. Kita lihat setelah 52. Melarang anak memiliki akun Facebook bukanlah cara yang bijak karena bisa saja anak lari ke rumah temannya atau warnet yang bertebaran dan membuat akun sendiri. Kalau yang nomor 3, kenyataannya Facebook memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan saat orang tua hendak membolehkan atau melarang anak membuat akun jejaring sosial. Yang nomor 2 langsung melarang, yang nomor 3 boleh atau melarang, membolehkan atau melarang. Kita lihat, kita sambungkan ya. Jejaring sosial yang bertebaran, misal Facebook memberi stimulus bagi anak untuk tak mau lepas dari gadget itu. Melarang anak memiliki Facebook bukanlah cara yang bijak karena bisa saja anak lari ke rumah temannya atau warnet yang bertebaran dan membuat akun sendiri. Apapun keputusan orang tua tentang Facebook, cobalah untuk membuat keputusan dan kesepakatan bersama anak sebelum membuat akun. Oke, tapi itu sepertinya lebih cocok ketika itu berada di bagian paling bawah ya, karena di bagian ini, di kalimat kedua ini lebih memberikan semacam apa ya, memberikan semacam saran. Jadi lebih enaknya seperti ini nih. Nah, bagian ini biasanya berada di bagian paling akhir, simpulannya. Nah, berarti yang paling tepat apa? Yang paling tepat adalah ini. Karena setelah menjelaskan bahwa ternyata Facebook itu bisa memberi stimulus untuk anak tidak mau lepas dari gadget. Nah, tapi orang tua juga harus mempertimbangkan dulu nih kelebihan dan kekurangannya. Jadi tidak boleh langsung membolehkan atau tidak boleh langsung melarang seperti itu. Berarti jawabannya adalah 5, 3. Oke, kita lihat. Oh, sudah selesai. Dan itu tadi untuk pembahasan soal pengetahuan teks diskusi yang pertama. Semoga kalian paham dan selamat belajar.